Salam, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, hari-hari ini banyak orang Kristen kehilangan sukacita. Betul apa betul? Dalam menjalani hidup karena berbagai tekanan, ya. Baik itu persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam apa yang kita hadapi saat-saat ini. Yang lagi tren sekarang, ibu-ibu mencari minyak, susah kemana-mana. Itu yang saya alami, ya. Beberapa minggu ini saya cari minyak ke sana ke sini kosong gitu, ya. Oh, sudah bagaimana ini gitu, ya. Mengalami satu kepusingan, stres. Terus mau ngapain gitu, mau apa, masak pakai apa, seperti itu. Saya percaya kita yang dengar juga mengalami seperti itu. Ada banyak yang membuat kita stres, pening, dan tidak tenang dalam hidup kita, ya. Berpikir bagaimana jalan keluarnya, putus asa dalam berbagai hal kita hadapi. Tapi di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima ini, dalam ayat ini Daud juga mengalami hal seperti itu. Badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwa Daud, ya. Perbuatan dan tindakan orang-orang yang tidak adil kepadanya, yang kayaknya masa bodoh kepada dia, yang tidak memperhatikan Daud gitu, ya. Para penipu yang menipu Daud, bahkan musuh-musuhnya yang terus mengejar Daud. Saya yakin Daud pening, ya. Daud mungkin stres, ya. Hal ini membuat jiwa Daud tertekan, membuatnya sulit untuk mengerti mana sih kehendak Tuhan. Ini kehendak saya apa kehendak Tuhan gitu, ya. Daud juga sulit untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih, kita kadang-kala dalam kita berdoa kepada Tuhan, makanya firman Tuhan mengingatkan kita, tenanglah, ya, sehingga kita bisa berdoa. Saya yakin Daud gak bisa berdoa, ya, untuk masuk dalam hadirat Tuhan juga, untuk menerima visi dan misinya Tuhan. Kehilangan sukacita, gak ngerti mana sih ini kehendak Tuhan apa kehendak saya, ya. Itu yang dialami Daud. Makanya Daud katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Di sini dia membuat hatinya kuat, berharap sama Tuhan gitu, ya. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya dan Allahku penolongku. Daud katakan seperti itu. Saudara yang kekasih, begitu banyak yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, saya percaya, saya pribadi pun mengalami seperti itu. Kadangkala bagaimana sih jalannya? Bagaimana sih Tuhan ini gitu, ya. Kadangkala pusing, pening, kadangkala sukacita saya hilang gitu, ya. Kadangkala bingung bagaimana ini, tapi di sini firman Tuhan ngajarin kepada kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Yang pertama, berharaplah kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Terkadang Allah memakai masalah kita untuk menarik kita lebih lagi mengerti dan mengetahui siapa Tuhan itu, ya. Agar kita tahu bahwa kita punya penolong, bukan hanya sekedar penolong saja. Agar kita tahu dia penyembuh, bukan hanya penyembuh saja gitu, ya. Tapi kita tahu Yesus lebih dari segala-galanya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Allah berikan dalam kehidupan kita. Di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan ini, oleh Daud, ya, untuk kita berharap kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kita tertekan, kita paksa jiwa kita bangkit. Ya, kita katakan kepada jiwa kita, aku mau berharap kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan gak pernah ninggalin aku. Itu yang sering saya katakan, Tuhan gak tinggalin aku. Aku tahu kok hari ini Tuhan tolong, seterusnya Tuhan akan tolong. Itu yang selalu membuat saya kuat di dalam Tuhan. Jadi Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah masa-masa yang sukar itu, supaya dia berharap kepada Tuhan. Amin. Daud berharap sama Tuhan, ya. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita harus fokus kepada Tuhan. Harus pandang bahwa kita punya Tuhan yang gak pernah ninggalin kita.
Berharap terus kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan belum jawab. Mungkin besok Tuhan belum jawab. Teruslah berharap kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Gampang ya ngomong gitu ya. Mengucap syukur dalam peristiwa. Coba dulu alami seperti yang dialami. Mungkin dalam keadaan sakit. Coba kamu bisa gak sakit gitu ya. Kayak saya, mampu gak menghadapi sakit seminggu gak sembuh-sembuh. Mau gak gitu ya. Suruh mengucap syukur dalam peristiwa gampang. Susah ya. Sangat susah saudara. Ngomongnya aja yang gampang, tapi kita diajarkan Tuhan, firman Tuhan ngajarin kepada kita untuk kita mengucap syukur dengan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Kadang-kala ya masalah yang kita hadapi itu membuat kita kalau nggak ada jalan keluar gimana gitu, kadang-kadang mungkin sesak ya dipikirin, nggak ada jalan keluar, orang di sekitar kita cuman ya asal-asalan saja, orang sekitar kita cuman dengar saja tanpa memberikan solusi seperti itu ya. Tapi akhirnya ketika kita hanya bergumul sendiri, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, terjadilah amarah, akan ada emosi dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja, bersungut-sungut ya. Mungkin antara suami dan istri cekcok gara-gara hal yang mestinya tidak dipermasalahkan gitu ya. Sehingga kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan kenapa sih seperti ini? Saya rajin loh melayani Tuhan, saya pendoa di gereja, saya pengkhotbah di gereja, saya pelayan Tuhan, kok saya seperti ini gitu ya. Tuhan mau dalam apa yang kita hadapi mengucap syukur dalam peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya itu adalah yang Tuhan kehendaki. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukur, itu yang Tuhan kehendaki. Kita mau belajar ya, bukan hanya saudara yang mendengar, tapi saya pribadi pun diajar Tuhan untuk terus bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, percaya mujizat masih ada. Mujizat Tuhan masih ada. Yakinkan diri kita dan percaya persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya kepada kita. Ya, percaya bahwa apa yang terjadi hari ini, yang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari hadapi hari ini, yakin ada mujizat yang menanti hidup kita. Ya, Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah dan tetap percaya dan sanggup. Dia percaya Allah sanggup melakukan mujizat atas dirinya. Kita tahu ya cerita Abraham, apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat Tuhan berikan kepada Abraham ya. Jadi saudara yang kekasih, saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan ini, apapun yang menjadi masalah, tekanan, apalagi hari-hari ini ya, mungkin bulan-bulan ini anak-anak yang akan masuk daftar ulang, atau ada yang akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bingung nih mau seperti apa, atau persoalan ekonomi yang menghimpit kehidupan kita, percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang tadi ya, yang pertama saya katakan berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua mengucap syukur adalah dalam setiap peristiwa. Yang ketiga mujizat masih ada. Jadi penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Allah yang merupakan kepastian, jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Mujizat masih ada saudara-saudari ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buat apa lagi jiwa kita tertekan? Yuk katakan kepada diri kita, buat apa lagi jiwa kita tertekan? Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Percaya saja pada firman-Nya, masanya yang akan kita hadapi ya. Saya yakin ada hal yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini mungkin belum dijawab. Besok belum dijawab, bulan belum dijawab, mungkin ada yang setahun belum dijawab. Percaya, mujizat masih ada. Dari dulu sampai sekarang Tuhan tidak pernah merubah, membuat kita tidak percaya gitu. Oh masa sih Tuhan kok nggak dijawab-jawab? Ingat, tidak berubah kuasa Tuhan ya. Tuhan akan menjawab setiap masalah kita hari ini.
Dan saya percaya Tuhan memberkati saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati.